Sudah lebih dari 10 tahun aku mengejar mimpi itu, kekayaan. Sebuah obsesi yang dimulai dari luka masa kecil. Dari suara-suara bisik yang berkata aku tak akan pernah berarti apa-apa. Aku mencoba segala cara. Berdagang, investasi, bahkan menipu. Tapi semuanya gagal. Setiap langkah yang kuambil seperti dihantui kutukan yang membuatku jatuh kembali ke titik nol. Hidupku nyaris habis di kamar sempit kontrakan kumuh di pinggiran kota. Wajahku di cermin gak mau lagi aku lihat karena aku muak dengan kegagalan. Dunia seolah menertawakanku dan aku nyaris percaya bahwa aku memang dilahirkan untuk kalah. Sampai suatu malam, aku bertemu dengan seorang lelaki tua di warung kopi yang sepi. Ia tampak seperti pengemis, tapi ucapannya tajam dan penuh rahasia. Dia menyebutkan tentang sebuah goa tua yang tersembunyi di hutan belantara Jawa Tengah. Sebuah tempat yang tak terpetakan dan dijauhi penduduk desa karena mitos kelam. Kau bukan orang pertama yang mencarinya, nak, katanya. Tapi tak ada yang kembali utuh. Kata-katanya terus terngiang di telingaku malam itu. Aku tahu ini gila. Tapi bukankah kegilaan adalah teman terbaik dari keputusasaan? Aku tidak punya siapa-siapa. Tidak ada yang akan menangisi kepergianku. Dan jika ada kesempatan untuk mengubah nasibku, meskipun itu berarti berurusan dengan setan, aku akan mengambilnya. Beberapa hari kemudian, aku bersiap meninggalkan kota. Hanya membawa satu ransel, selembar peta lusuh yang diberikan lelaki tua itu, dan satu tekad di kepalaku. Aku akan menemui setan itu. Aku akan mendapatkan kekayaanku dengan cara apapun dan harganya. Perjalanan menuju goa bukanlah perkara mudah. Peta yang diberikan lelaki tua itu hanyalah selembar kertas kusam dengan tanda-tanda samar dan coretan tangan yang nyaris tak terbaca. Namun aku mengikutinya, melangkah melewati jalan setapak yang semakin lama semakin menyempit, ditelan rimbunnya hutan. Pohon-pohon menjulang tinggi seperti penjaga purba yang mengawasi setiap gerakanku. Udara di bawah kanopi hutan begitu lembab, berbau tanah basah dan lumut yang membusuk. Semakin jauh aku melangkah, semakin sunyi segalanya. Tidak ada suara burung, tidak ada angin. Hanya langkah kakiku dan detak jantungku sendiri yang terdengar. Aku membawa seekor kambing hitam, diikat dengan tali tambang yang kasar. Matanya liar, seperti tahu kemana ia akan dibawa. Ia memberontak sesekali, mengembik keras setiap kali aku menarik talinya lebih dalam ke jantung hutan. Aku mencoba untuk tidak memikirkannya. Goa itu tersembunyi di balik tebing batu, tertutup semak berduri dan akar-akar pohon yang tumbuh liar. Tidak ada tanda-tanda manusia pernah ke sana. Tapi begitu aku menyibakkan semak itu, hawa dingin yang tidak wajar keluar dari mulut goa seperti napas dari makhluk purba yang tidur panjang. Aku menyalakan obor dan melangkah masuk. Dinding goa dipenuhi dengan simbol-simbol aneh, digores dengan darah yang sudah mengering. Aku bisa merasakannya, kegelapan itu hidup. Ia menatapku dan menilai serta menanti. Di dalam, aku menemukan sebuah altar batu. Tua, hitam, dan basah. Aku mengikat kambing di sana, tanganku gemetar. Dalam benakku, suara lelaki tua itu kembali bergema. Beranilah. Tapi jangan pernah meminta lebih dari yang kau sanggupi untuk bayar. Aku tak peduli. Aku datang untuk membuat perjanjian. Aku membawa tumbal. Teriakku ke dalam gelap, suaraku menggema dan ditelan kehampaan. Sejenak tidak terjadi apa-apa. Tapi kemudian, api oborku berkedip hebat, dan padam. Aku berdiri dalam kegelapan total. Nafasku tercekat. Lalu, suara itu datang, suara berat, dalam, seperti berasal dari dasar bumi. Kau datang padaku dengan keserakahan. Maka bersiaplah menerima akibatnya. Langit-langit goa seakan bergetar, batu-batu merintih dan dari dalam kegelapan, dua mata merah menyala muncul perlahan. Diikuti siluet besar dengan tanduk melengkung dan tubuh berselimut asap hitam yang bergerak seperti ular. Aku telah menemukannya. Tanganku gemetar saat ku sentuh pisau yang tergantung di pinggang. Ujungnya tajam dan dingin, seperti logam yang sudah lama merindukan darah. Kambing di altar mengembik keras, seolah tahu ajalnya telah tiba. Matanya menatapku, memohon, tapi aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Suara dari kegelapan kembali berbicara, kali ini lebih dekat, seperti bisikan yang mengelilingi kepalaku dari segala arah.
Buktikan pengorbananmu dengan tunjukkan kesediaanmu menyerahkan darah kepada kegelapan. Aku mengangkat pisau itu ke atas, dan dengan satu ayunan cepat, aku menyayat leher kambing. Darah muncrat, hangat dan kental, membasahi altar batu yang retak dan licin. Seketika, udara di dalam goa berubah. Lebih padat. Lebih berat. Seolah ribuan roh tertahan di balik dinding batu, kini membebaskan napas pertama mereka dalam ribuan tahun. Asap hitam mulai muncul dari celah-celah tanah. Ia berputar, menari, membentuk sosok setan penunggu goa. Kau telah memanggilku, manusia. Suaranya bergemuruh seperti 1000 petir yang menyatu. Apa yang kau minta? Aku ingin kekayaan, kemakmuran, hidup yang tidak akan pernah mengenal kekurangan lagi. Kataku, suaraku nyaris tak terdengar di tengah kehadiran yang menggetarkan itu. Makhluk itu menyeringai. Giginya hitam dan panjang, seperti duri neraka. Kau akan mendapatkannya. Tapi setiap kekayaan ada harganya. Dan untuk emas yang kau inginkan, darah akan menjadi mata uangnya. Aku siap membayarnya. Jawabku dengan cepat. Ia mengangkat tangannya. Tangannya begitu kurus dan panjang seperti ranting yang mati dan menggores telapak tanganku dengan kukunya. Darahku menetes ke lantai, menyatu dengan darah kambing. Maka perjanjian ini telah dibuat. Goa bergetar dengan begitu hebatnya. Cahaya merah menyala dari dalam tanah, membentuk simbol-simbol yang terbakar di batu. Simbol itu berdenyut, hidup, dan perlahan-lahan meresap ke kulitku. Mulai sekarang, kemakmuran akan menjadi milikmu, tapi untuk setiap koin yang kau terima, akan ada jiwa yang harus dibayar. Dan suatu hari nanti, kau harus datang kembali ke sini, bukan sebagai pemanggil, tapi sebagai tumbal. Ia tertawa. Tertawa yang tak akan pernah kulupakan. Ketika semuanya mereda, aku berdiri sendirian di dalam goa yang dingin dan sunyi. Tapi di sakuku, entah dari mana, terdapat sepotong emas sebesar kepalan tangan. Aku telah membuat perjanjian dan tidak ada jalan kembali. Seminggu setelah aku keluar dari goa, hidupku berubah secara drastis. Awalnya uang itu datang perlahan demi perlahan, segepok uang tunai di dalam koper tua yang kutemukan di rumah kontrakan. Lalu, selembar cek misterius masuk ke rekeningku, jumlahnya tak masuk akal. Aku tertawa waktu itu, mengira semua ini mimpi. Tapi kenyataannya lebih nyata dari apapun yang pernah kualami. Tak lama kemudian, bisnis yang kutinggalkan bertahun-tahun lalu tiba-tiba dihubungi oleh investor asing yang ingin membeli sahamku dengan harga gila-gilaan. Rumah mewah, mobil sport, dan jam tangan mewah mulai mengisi kehidupanku yang dulu suram. Aku membeli apapun yang kuinginkan. Pakaian bermerek, liburan ke luar negeri, bahkan mengundang artis untuk hadir ke pestaku. Semua pintu dunia yang dulu menolakku kini terbuka lebar. Orang-orang memanggilku, beruntung, jenius, pengusaha sukses. Padahal mereka tidak tahu yang sebenarnya. Setiap malam, aku duduk sendiri di dalam apartemen puncak gedung pencakar langit, memandangi kota yang dulu menginjak-injak harga diriku. Aku meminum anggur mahal sambil memikirkan satu hal. Apakah semua ini nyata atau hanya fatamorgana dari iblis? Aku mencoba mengusir keraguan itu, dan aku berkata pada diri sendiri bahwa aku telah membuat keputusan yang benar. Bahwa aku layak mendapatkan semua ini, setelah bertahun-tahun dihina dan diabaikan. Tapi tetap saja, saat aku menutup mata, aku bisa melihat si makhluk dari goa itu, berdiri di balik kelopak mataku. Ia tak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum dan menunggu. Dan yang lebih membuatku gelisah, adalah suara berita yang mulai menghantui keseharianku. Kecelakaan beruntun di tol selatan menewaskan 8 orang, atau, seorang investor muda tewas secara misterius di kolam renangnya sendiri, atau, seorang penyanyi pendatang baru menghilang tanpa jejak. Rasanya dimulai sebagai bisikan. Lembut, nyaris tidak terdengar, seperti desir angin di balik pintu yang tertutup. Tapi lama-lama, bisikan itu tumbuh menjadi suara. Suara langkah kaki. Suara napas. Suara deru sesuatu yang tidak kulihat tapi bisa kurasakan di belakang leherku, setiap kali aku sendiri. Aku mulai melihat bayangan yang tidak seharusnya ada. Di sudut kamar. Di belakang kaca. Dalam pantulan jendela mobilku saat berhenti di lampu merah. Sekejap ada, lalu menghilang.
Tapi aku tahu itu nyata. Aku tahu ada sesuatu yang mengikuti aku. Awalnya aku mencoba mengabaikannya. Mengubur ketakutan itu di bawah tumpukan uang dan pesta. Tapi malam demi malam, rasa gelisah itu tumbuh seperti benih kutukan yang disiram dengan darah. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat wajah orang-orang yang mati. Investor yang tenggelam, artis yang menghilang, sopir taksi yang tewas terbakar di mobilnya. Semuanya pernah bersentuhan denganku, dan semuanya mati dalam waktu yang mencurigakan. Apa ini harga yang dibicarakan setan itu? Aku pergi ke psikiater. Aku bahkan mencoba pengobatan alternatif, berendam dalam ramuan bunga, dibacakan doa-doa dari kitab-kitab suci. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan suara itu. Tidak ada yang bisa mengusir bayangan yang mulai muncul bahkan di siang hari. Suatu malam, aku terbangun dan menemukan tulisan merah di cermin kamar mandi, "Waktumu menipis." Aku menghapusnya dengan air, tapi cermin hanya memantulkan sosokku yang mulai rusak. Mata cekung, wajah pucat, fiber curing. Aku tidak mengenali diriku sendiri lagi. Dan kemudian, hal yang paling kutakutkan terjadi. Seorang wanita yang pernah dekat denganku, seseorang yang pernah kucintai sebelum semua ini dimulai, meninggal dalam kecelakaan tragis. Mobilnya menabrak tiang listrik di jalan kosong yang anehnya lagi adalah tidak ada saksi. Saat aku melihat tubuhnya di rumah sakit, aku tahu ini bukan kebetulan dan aku mulai mengerti satu hal. Aku bukan lagi manusia biasa. Aku adalah perpanjangan dari perjanjian itu. Dan selama aku hidup, kematian akan terus menagih bayarnya. Perjanjian itu ternyata jauh lebih kejam daripada yang pernah kubayangkan. Kekayaan terus mengalir tanpa henti kemudian angka di rekeningku terus bertambah. Proyek bisnisku melejit, dan orang-orang di sekitarku menatapku seolah aku dewa keberuntungan. Tapi setiap keberhasilan selalu diikuti oleh kehilangan. Dan semakin dekat orang itu denganku, semakin besar kemungkinan mereka akan mati. Ayahku yang dulu tak pernah kudatangi, tiba-tiba menghubungiku dan berkata ingin berdamai. Seminggu kemudian ia ditemukan tewas di dalam rumahnya. Jantungnya berhenti mendadak. Sahabat lamaku, Dani, yang dulu tidur di lantai yang sama saat kami belum punya apa-apa, mampir ke apartemenku hanya untuk bertemu. Malam itu, ia tertabrak kereta saat pulang. Polisi menyebutnya kecelakaan tapi aku tahu itu bukan kecelakaan. Aku mulai menghitung jumlah korbannya. Satu demi satu, orang-orang yang kucintai, yang peduli padaku, menghilang begitu saja. Seolah keberadaan mereka adalah tumbal untuk mempertahankan dunia mewah yang kumiliki sekarang. Dan setiap kali mereka mati, aku tidak merasa sedih. Aku merasa bersalah. Aku merasa bertanggung jawab. Sebab setiap tawa yang keluar dari bibirku dibayar dengan jeritan. Setiap pakaian mahal yang kukenakan berlapis darah tak terlihat. Dan setiap detik aku menunda menghentikan ini, ada satu nama lagi yang ditulis oleh setan itu dalam daftar korban. Aku mencoba menjauh dari semua orang. Aku pindah ke villa terpencil, tanpa ponsel, tanpa koneksi internet. Tapi suara-suara itu pun masih mengikuti dan menghantui. Siapa yang akan menjadi berikutnya? Berapa harga kemewahanmu hari ini? Berapa nyawa yang akan kau serahkan besok? Setan itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu. Aku tahu aku terjebak dalam sebuah siklus, dan semakin aku menolak, semakin besar harga yang harus dibayar. Aku mencoba membakar uangku, kemudian aku menghancurkan mobilku dan memberikan semua hartaku ke yayasan amal tapi tidak ada yang berubah. Kekayaan itu tidak bisa dibuang, karena ia bukan milikku. Ia adalah bagian dari perjanjian. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan pengorbanan, mungkin adalah mengorbankan diriku sendiri. Tapi apakah itu cukup? Apakah kematian bisa membebaskanku dari tangan iblis? Atau justru mempercepat kejatuhanku ke dalam neraka yang selama ini kusewakan dengan darah orang lain? Aku belum punya jawabannya, tapi satu hal yang kutahu dengan pasti, aku tidak bisa lari lebih lama lagi. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayangan maut. Dan kini, Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayangan maut. Dan kini, hanya ada satu tujuan, mengakhiri semuanya, apapun harganya. Aku kembali ke hutan itu dengan sendiri, tanpa kambing dan tanpa perlengkapan apapun,
kecuali tubuh yang telah lelah dan jiwa yang penuh luka. Goa itu masih ada, seperti menunggu. Dindingnya tetap dingin dan lembab, tapi kini terasa lebih sempit. Seolah tahu aku datang bukan untuk meminta, tapi untuk mengambil kembali. Aku menyalakan obor. Langkah kakiku menggema dalam keheningan yang tidak wajar. Di tengah ruang utama, lingkaran darah yang dulu kugores dengan pisau masih ada dengan kondisi beku dan hitam, seperti tidak pernah kering. Aku berdiri di sana, menggenggam sebilah pisau kecil, bukan untuk persembahan, tapi untuk perlawanan, atau mungkin untuk akhir. Aku mau mengakhiri perjanjian ini. Teriakku yang menggema di kegelapan. Goa itu bergetar dengan begitu hebatnya membuat tanah di bawahku retak. Suara tawa dengan intonasi rendah namun serak, tajam, dan menyayat dari segala arah. Apa kau pikir bisa mengakhiri sesuatu yang sudah tertulis dengan darahmu? Suara itu datang dari segala arah mulai dari bayangan di dinding, dari bebatuan dan dari pikiranku sendiri. Sosok setan itu muncul perlahan dari kegelapan. Wajahnya tidak bisa kujelaskan. Seolah berubah-ubah tiap detik dengan sosok manusia tua, kemudian binatang, dan bahkan bisa berwujud hanya gumpalan asap berwajah sendiri. Kau telah menerima berkah, maka kau juga harus menerima bayarannya. Aku tidak peduli lagi pada uang. Ambil semuanya. Ambil nyawaku. Inilah jawaban yang kutunggu. Setan itu tersenyum menyeramkan, ia mendekat menyebabkan udara menjadi menebal. Nafasku tercekat dan aku refleks mengangkat pisau ke leherku sendiri. Apabila jika itu jalan keluar, maka biarlah aku yang membayar semuanya dengan hidupku. Tapi sebelum ujung pisaunya menyentuh kulitku, setan itu menghentikanku dengan satu gerakan. Tidak semudah itu, perjanjian ini bukan hanya tentang hidupmu. Ini tentang keinginanmu. Dan selama kau masih menginginkan sesuatu, perjanjian ini hidup. Aku jatuh terduduk. Pikiranku kusut sekali, keinginan. Aku menutup mata dan mulai mengatur napas, lalu perlahan, aku membuka mulut. Aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Aku melepaskan semuanya. Kekayaan maupun kekuasaan, bahkan hidupku sendiri. Aku tidak menginginkan apapun. Hanya kehampaan. Setan itu mendesis seperti api tersiram air. Goa runtuh sebagian. Lingkaran darah di tanah mengering. Udara menjadi ringan. Aku keluar dari goa itu tanpa harta, tanpa kemewahan dan tanpa suara-suara di kepalaku. Aku hanya seorang manusia biasa lagi, tapi untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku merasa bebas.